teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yaitu aplikasi Booking Sayur akan mempresentasikan mengenai final project kita. Latar belakang mengenai aplikasi BOS ini yaitu pertama karena faktor pandemi COVID-19 yang terus meningkat di Indonesia membuat adanya pembatasan aktivitas di luar rumah. Dengan adanya pembatasan tersebut, kegiatan dari offline berubah menjadi online. Dan di sini juga masyarakat membutuhkan pemenuhan makanan dan minuman untuk penambahan nutrisi sehari-hari. Dan juga dengan adanya aplikasi ini bagi masyarakat yang sedang ada kesibukan karena perlu beradaptasi dari offline menjadi online dapat dimudahkan dan juga dapat menghemat waktu mereka. Kemudian ini adalah tujuan bisnis. Tujuan bisnis itu yang pertama memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam berbelanja kebutuhan memasak. Yang kedua, memperkenalkan ragam budidaya hasil petani lokal kepada masyarakat luas. Yang ketiga, memajukan perekonomian masyarakat, khususnya petani lokal dengan perantara pendistribusi hasil tani. Yang keempat, membagikan informasi seputar dunia pertanian serta berbagi tips and trik untuk kreasi makanan rumahan. Kemudian kita masuk ke visi dan misi dari aplikasi BOS. Jadi visi kami adalah menjadi aplikasi penghubung antara petani lokal dan masyarakat untuk mempermudah dalam pemenuhan kebutuhan secara online. Jadi kami akan mendistribusikan sayuran secara online yang tentunya akan segar dan berkualitas serta memberikan pelayanan yang terpercaya. Kemudian kami ingin menjadi aplikasi unggulan masyarakat dalam bidang teknologi pertanian. Lalu untuk misi kami yang pertama adalah memberdayakan komunitas petani lokal dengan mengintegrasikan teknologi pada hasil tani untuk memaksimalkan hasil tani tersebut. Lalu mengedepankan kualitas produk hasil tani dengan perawatan tanaman yang maksimal, di mana kami akan memberikan penyuluhan atau memberikan tips and trik pada para petani untuk mencegah adanya gagal panen. Kemudian menyediakan fitur pendukung pada aplikasi yang akan memudahkan pengguna dalam memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir meningkatkan serta menemukan faktor pariwisata serta perekonomian di kawasan perkebunan atau pedesaan para petani tersebut. Kemudian rencana usaha kami adalah sebagai berikut, di mana kami akan membuat aplikasi yang akan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk memasak. Di sini target utama kami adalah ibu rumah tangga, pekerja kantoran, dan juga anak-anak kos yang mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan untuk memasak. Lalu kami membuat aplikasi yang mudah digunakan dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun, sehingga pengguna dapat memesan sayuran selama 24 jam dan dapat menentukan waktu kapan mereka ingin sayuran tersebut dikirimkan ke rumah masing-masing. Lalu kami bekerjasama dengan petani lokal untuk dijadikan supplier sayuran yang segar dan berkualitas serta mengutamakan kebersihan. Di sini kami tentunya akan menerapkan protokol kesehatan mengingat kondisi pandemi COVID-19 ini sehingga tidak mungkin terjadi penyebaran virus. Lalu kami menyediakan berbagai fitur yang sangat berguna seperti tutorial memasak, resep makanan sehat untuk vegetarian atau anak-anak yang baru MPASI. Kemudian kami dapat memberikan rekomendasi kepada para pengguna. Misalnya mereka memilih bahan-bahan seperti wortel, kentang, timun, dan lain-lain. Nantinya kami akan memberikan rekomendasi bahan-bahan tersebut dapat digunakan untuk memasak apa. Lalu ada juga satu fitur, yaitu Garden Map, di mana kami akan memberikan informasi kepada pengguna mengenai lokasi-lokasi wisata alam terdekat, di mana kami akan memberikan informasi terkait medan yang akan ditempuh, jarak, kemudian tiket masuk, dan juga ramah untuk anak-anak atau tidak, dan informasi lainnya yang lengkap. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian teknologi, karena bisnis kami ini berbasis aplikasi yang membutuhkan teknologi yang canggih. Yang pertama, di sini kami memanfaatkan penggunaan Big Data.
Big data sendiri, seperti yang kita tahu, merupakan kumpulan data yang sangat besar dari proses kita mengumpulkan, habis itu penggalian informasi, entah itu dari customer, driver, maupun petaninya. Dan di situ kita bisa tahu nih, misalnya customer journey, hingga akhirnya pengguna itu bisa menggunakan aplikasi kami. Kenapa sih kok mereka pakai aplikasi kami? Itu yang nanti akan dicari tahu dan dikumpulkan dalam big data untuk pengambilan keputusannya. Lalu yang kedua, kita menggunakan IoT, Internet of Things, yang artinya konektivitas objek keseharian dengan internet. Jadi, kita menghubungkan aktivitas-aktivitas apa aja yang kita lakukan untuk pengoperasian sebuah bisnis dengan media internet itu tadi. Contohnya saja, kita bisa ambil dalam bidang pertanian nih. Jadi, petani dengan lebih mudah mengetahui kelembapan tanah yang nantinya akan dijadikan pertimbangan untuk pemberian pupuk yang presisi. Habis itu, customer juga tidak usah repot berinteraksi langsung dengan driver ketika mereka memesan hasil tani itu hanya lewat aplikasi saja. Itu semua udah bisa dilakukan, seperti itu gambarannya. Dan yang ketiga, kita menggunakan social listening. Yang pertama ada text mining, yang merupakan kumpulan data dari sumber tertulis seperti internet dan media lainnya, yang nantinya bisa dijadikan sebagai feedback atau apa ya, pertimbangan untuk menghasilkan bisnis aplikasi ini menjadi lebih baik lagi. Dan artificial intelligence di sini kami menerapkan seperti terdapat fitur scan yang nantinya bisa men-scan misalnya ibu-ibu mempunyai bahan-bahan seadanya di rumah dan bingung mau dimasak untuk apa, kita bisa memberikan informasi dengan lewat fitur scanning itu. Jadi kecerdasan buatannya itu adalah dapat mendeteksi sebenarnya bahan yang ada itu, ibu-ibu itu bisa memasak apa sih, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada analisis peluang usaha. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi ini sangat pesat dan cepat. Sehingga bisnis yang memakai teknologi ini dirasa akan sustainable kalau dimaksimalkan. Terlebih, penggunaan teknologi ini juga bisa bersaing pada pasar global. Yang kedua, dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan orang untuk meminimalisir kegiatan di luar ruangan, work from home, habis itu mereka tidak harus berjaga jarak dengan kerumunan publik, yang artinya mereka juga tidak bisa dong sembarangan untuk keluar rumah membeli bahan makanan yang emang itu nggak praktis gitu kan. Nah, kita ambil celah peluangnya itu di situ, memunculkan aplikasi yang emang membuat mereka just stay at home, tapi mereka bisa dapetin semua kebutuhan makanan dengan lengkap dan terpercaya, kayak gitu. Lalu untuk bisa bertahan dengan kompetitor yang ada, penting untuk memikirkan value proposition apa sih yang nantinya akan dijalankan dalam bisnis ini. Yang pertama, adanya kita punya nih pilihan kayak sayur dan buahnya itu organik, hidroponik, konvensional yang nantinya bisa dipilih oleh customer. Lalu ada garden map seperti yang tadi udah dijelaskan teman saya. Lalu ada tips and trick memasak. Jadi ini berguna banget untuk ibu-ibu misalnya yang bingung masak atau yang mau empati buat anaknya. Kami ingin bukan sekedar menjual hasil tani, tetapi juga lebih dekat dengan customer dengan cara memberikan mereka layanan yang benar-benar terbaik gitu loh. Lalu ada live cooking bersama chef, live panen, dan lain sebagainya. Dan di poin terakhir, kita juga ingin menumbuhkan nilai sosial kita untuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan, bukan sekedar menjual hasil tani, tetapi kita juga ingin bermanfaat bagi masyarakat itu dengan cara bisa menumbuhkan perekonomian mereka dengan sektor pariwisata itu tadi.
Seperti itu. Dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya bahwa teknologi dalam dunia bisnis sangatlah membantu sebuah perusahaan untuk memperoleh data secara real time, akurat, dan spesifik untuk membantu mereka dalam mengambil sebuah keputusan. Selain itu, perusahaan juga dapat terbantu dalam menemukan data mengenai target market, sehingga proses pemasaran dan penjualan dapat dilakukan dengan lebih maksimal. Dan dengan adanya teknologi tersebut dapat memaksimalkan pemanfaatan penggunaan teknologi modern yang tepat serta eksekusi pemasaran produk yang baik. Dan akan menjadi peluang besar bagi sebuah perusahaan untuk dapat berlangsung secara lama atau sustainable di market yang ada. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyelesaikan proposal kami. Sekian dari presentasi kami ucapkan matur suwun. Terima kasih. Terima kasih.